Halo, teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas film horor yang sangat menarik dan penuh ketegangan, yaitu Trinil, Kembalikan Tubuhku. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini mengangkat kisah mistis yang berakar dari sandiwara radio legendaris tahun 1980-an. Dengan nuansa horor yang kental dan drama yang mendalam, film ini tidak hanya menakut-nakuti penonton, tetapi juga menyuguhkan cerita yang menyentuh hati. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyelami misteri dan kengerian yang ada di balik kisah ini. Film ini dimulai dengan Rara, seorang pewaris tunggal perkebunan teh terbesar di Jawa Tengah, dan suaminya, Sutan. Mereka berdua baru saja kembali dari bulan madu, dan siap memulai hidup baru. Namun, kebahagiaan mereka mulai terganggu ketika Rara mulai mengalami kejadian aneh dan mistis di rumah tersebut. Awalnya, Rara menganggap semua kejadian aneh itu sebagai efek kelelahan setelah mengurus perkebunan. Namun, saat suara-suara misterius mulai terdengar dan sosok gaib muncul dalam mimpinya, Sutan mulai merasa cemas. Rara meyakinkan Sutan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi suasana semakin mencekam ketika Rara mendengar suara hantu kepala tanpa tubuh yang terus-menerus memanggil namanya. Karena ketidakberdayaan menghadapi teror yang semakin meningkat, Sutan akhirnya meminta bantuan Yusuf, teman sekolahnya yang kini dikenal sebagai pengusir hantu. Awalnya Rara menolak ide Sutan untuk memanggil Yusuf. Tetapi ketika teror hantu semakin menjadi-jadi, dengan sosok hantu wanita yang terus muncul sambil berkata, "Trinil, gelembung baleknoku." Rara tidak punya pilihan lain. Saat Yusuf datang dan melakukan ritual pengusiran hantu di rumah mereka, suasana menjadi semakin tegang. Dalam prosesnya, Yusuf berhasil memanggil sosok hantu Trinil. Lalu berubah menjadi hantu berkepala buntung dan mencari mangsanya. Terungkaplah bahwa Trinil adalah hantu wanita yang mencari tubuhnya sendiri setelah mengalami kematian tragis. Hantu itu memiliki hubungan rumit dengan masa lalu Rara dan keluarganya. Ketika diarahkan ke skene flashback, kembali ke masa lalu, kita diperlihatkan sosok Bagus Sujiwo, pria tampan dan kustirah ibu dari Rara. Dan ternyata faktanya, Trinil adalah ibu dari Rara sendiri. Ceritanya begini, setelah Kustirah dan Bagus Sujiwo menikah, mereka dianugerahi anak yaitu Rara, dan setelah tumbuh dewasa, ternyata bapak Rara sudah tidak bisa bekerja lagi. Mulai sekarang perkebunan Sounder atas nama kamu. Teman papa notaris sudah mengurus semuanya. Dan ibu Rara mengancam bapaknya untuk menandatangani sebuah sertifikat. Ayo cepat tanda tangan. Atau kamu mau saya bunuh anak kamu? Ya? Sepertinya sertifikat rumah mau dijual. Mengancam dengan cara, Rara akan ditusuk dengan sebuah besi kecil yang tajam di lehernya apabila bapaknya tidak menandatangani. Saya udah rubah surat wasiatmu. Ayo cepat tanda tangan. Kamu gila. Memang. Akhirnya dengan sedih ditandatanganilah sertifikat tersebut meskipun leher Rara tertusuk sedikit. Singkat cerita, ternyata ibu Rara selingkuh dengan seseorang yang ternyata suaminya Rara di masa depan. Dia berhubungan dengan suaminya Rara, Sutan, di depan bapaknya Rara pada saat bapaknya sedang sakit parah. Setelah itu bapaknya akhirnya meninggal karena shock, lalu ibunya pun senyum-senyum jahat dengan rasa tak bersalah. Setelah itu ternyata datanglah Rara dengan membawa sebuah golok dan akhirnya ibu Rara dipenggal kepalanya oleh Rara sendiri. Muncullah bayang-bayang Rara saat Rara ditusuk lehernya sedikit oleh ibunya. Oleh karena itu balas dendam Rara sudah selesai.
Sultan kepanikan tak berdaya dan hampir dipenggal kepalanya saat itu. Namun tidak jadi karena diancam untuk membantu mengubur kepala dan badan dari ibunya dan menjadi pasangannya Rara sendiri. Setelah itu, bergantilah skene di mana Sultan langsung dibunuh oleh Trinil, ibunya Rara sendiri, dan Rara sendiri hampir dibunuh oleh Trinil. Namun karena ternyata ada bantuan Ustadz. Dengan kekuatan supranatural dan bacaan-bacaan Al-Quran Ustadz dan orang-orang yang dibawa oleh Ustadz itu menjadi kekuatan. Untuk melawan sosok Trinil dan perlahan-lahan saling adu kekuatan, Ustadz hampir terjatuh. Dan hingga akhirnya Trinil berhasil dikalahkan dengan Ustadz yang hampir terhempas. Kelelahan. Pada akhir skene, terlihatlah Rara dan bapaknya sedang berdialog dengan sedih dan dimakamkanlah Sultan di akhir beserta semua orang terdekat Rara yang meninggal. Sudah marahnya? Aku kehilangan papa. Sudahi bencimu. Maafkanlah. Supaya kamu tenang. Cerita berakhir.